Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang senantiasa menaungi kami dengan kasih setia dan rahmat Tuhan, sehingga apapun rupa-rupa dunia ini yang sedang bahkan yang akan menggoyahkan kami, pengharapan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Allah yang sanggup melindungi kami, Allah yang sanggup menghibur kami, Allah yang sanggup menguatkan kami, Allah yang sanggup memberikan kami sukacita. Sehingga pengharapan kami bukanlah pengharapan yang kosong, tapi pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tibalah saatnya kami ingin mendengarkan Engkau bersabda. Ya Bapa, lewat Roh Kudus-Mu, pimpin setiap hati dan pikiran kami. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarnya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Advent yang berasal dari bahasa Latin Adventus, yang artinya kedatangan. Dalam masa Advent ini ada periode persiapan menuju Natal selama 4 minggu. Biasanya dimulai dari minggu terakhir November, kalau dia jatuh di tanggal 28, 29, disitulah minggu Advent pertama. Tapi kalau tanggal 1 hari Minggu atau tanggal 2 hari Minggu atau tanggal 3 hari Minggu, tepat seperti hari ini, itu masih jatuh di Advent pertama. Kecuali kalau besok tanggal 4, itu sudah bukan Advent pertama karena jatuh pas di hari tanggal 25. Jadi tanggal 25 itu kita sudah tidak merayakan Advent karena itulah puncak Natal. Betul ya? Nah, dalam hal ini biasanya orang Kristen mempersiapkan diri dalam menyambut kelahiran Kristus sekaligus menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi dalam sambutan ini biasa kita bernapak tilas sekaligus seperti yang saya katakan tadi, mempersiapkan diri. Jadi ketika masa Advent ini tiba, ada 2 wajah yang ditampilkan. Wajah yang pertama di mana kita memperingati bagaimana Kristus sudah lahir 2000 tahun lebih yang lalu, dan kemudian wajah yang kedua, di dalam Minggu Advent ini kita juga belajar dan terus belajar, berharap dan terus berharap menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana cara kita menanti atau mempersiapkan diri dalam rangka Minggu Advent ini? Secara simbolik kita bisa lihat ya, ada penyalaan lilin dengan warna yang khas. Kemudian ada pohon Natal dan juga ada ornamen-ornamen yang lain. Dan pembacaan Alkitab pun pasti berkisar dalam masa-masa nubuatan, seperti bacaan kita pada hari ini. Nubuatan kedatangan akan Kristus. Tapi ada hal yang berbeda. Biasa kalau di gereja tua, kalau pembacaan Alkitab sebelum masa Advent itu diakhiri dengan kata haleluya. Tapi pada masa-masa Advent ini di gereja tua seperti HKBP, GPIB, GKI, GKO, pembacaan firman Tuhan selalu diakhiri dengan kata Maranatha. Namun benarkah bahwa sambutan akan kedatangan Kristus itu hanya sebatas simbolik? Kalau itu yang terjadi, maka kita terjebak dalam ritual rutinitas dalam menyambut kedatangan Kristus. Esensinya adalah dari Minggu Advent ini kita harus memiliki tidak hanya sekedar hari Minggu biasa, tapi menampakkan wajah yang kedua tadi, yang senantiasa mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua. Sebagai contoh, dalam kalender gerejawi, tanggal 26 kemarin adalah hari terakhir. Kalau di HKBP kemarin ada gereja hari Minggu ujung tahun. Di HKBP biasanya kalau hari Minggu ujung tahun, tanggal 26 kemarin itu sekaligus membacakan, mohon maaf, orang-orang yang meninggal di awal Desember sampai dengan di akhir November di awal Desember tahun kemarin sampai di akhir November tanggal 25 kemarin. Jadi setiap orang yang meninggal itu dibacakan. Nah, jika tanggal 26 November adalah
hari Minggu terakhir, itu berarti bahwa Advent pertama ini adalah kalender baru dalam tahun gerejawi. Ngerti Bapak Ibu? Sekali lagi, tanggal 26 November yang kemarin, hari Minggu yang lalu itu adalah minggu terakhir atau minggu ujung tahun dalam kalender gerejawi. Yang sekaligus bahwa tanggal 3 Desember ini, yang sekaligus minggu Advent pertama adalah kalender baru di dalam tahun gerejawi. Nah biasanya jika kita sedang masuk dalam satu siklus yang baru, kita selalu punya harapan, betul Bapak Ibu? Nah kebetulan minggu ini kita sama-sama merenungkan makna pengharapan dengan tema pengharapan itu adalah inti dari Natal. Yuk kita buka dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Saya baca buat kita, Bapak Ibu bisa mengikutinya perlahan atau dalam hati. Demikian firman Tuhan, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanku, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumur darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Maranatha. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memelihara. Bapak Ibu, nubuatan tadi adalah nubuatan yang sangat klasik, yang biasa kita baca mungkin tidak hanya di dalam menyambut Natal, tapi di hari-hari lain, di minggu-minggu yang lain, bacaan ini sering kita dengar, lebih sering dibanding perjanjian-perjanjian lama yang lain. Nah, bacaan tadi itu menceritakan bagaimana gelapnya dan suramnya masa depan orang Israel yang diakibatkan oleh beban dosa yang mendatangkan malapetaka bagi mereka. Bangsa Israel dalam keadaan hampa, hidup seakan-akan tidak ada harapan. Lalu Nabi Yesaya datang dengan membawa dan memberitakan kabar baik tersebut. Dan kabar inilah yang dibutuhkan oleh orang Israel. Butuh ketenangan, butuh kedamaian, butuh pembebasan dari bangsa-bangsa lain. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu sudah terkasih, sebenarnya yang bangsa orang Israel harapkan adalah mereka lebih membutuhkan pembebasan dari dosa, karena itulah yang mereka lakukan selama ini. Sehingga akibat dosa tersebut bangsa Israel selalu jatuh dan jatuh. Bangsa Israel selalu kalah dan kalah. Lalu bacaan kita tadi itu adalah harapan yang dibutuhkan bukan hanya untuk orang Israel, tapi harapan yang dibutuhkan oleh kita pada saat ini. Bapak Ibu sudah terkasih, coba kita bayangkan ketika kita dalam satu himpitan, ketika kita dalam satu tekanan, ketika kita dalam satu hal-hal yang membuat kita seakan-akan hopeless, tidak ada harapan. Lalu ada berita yang sungguh mencengangkan. Ada hal yang seakan-akan kita tidak pernah berharap.
Kita tidak pernah berpikir, dan berita itu berkata, tidak selamanya jemaat Grip mengalami kesusahan. Tidak selamanya Bapak Ibu Saudara terkasih ada dalam himpitan. Lalu ada satu berita lagi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat satu titik terang. Jika kita ada dalam situasi bangsa Israel yang saat itu sedang tidak menentu nasibnya, maka ketika kita mendengar berita ini, saya pikir bayangkan Bapak Ibu, sukacita mereka katanya, sukacita melebihi orang-orang yang sedang panen. Mereka panen bukan seperti kita 3 kali setahun mereka panen. Tapi mereka panen tergantung, karena itu adalah padang gurun. Ketika mereka panen, sukacita mereka itu pokoknya tidak terkatakan. Bahkan sukacita mereka itu seperti sedang mendapat jarahan. Dalam peperangan zaman dulu, saya tidak tahu ada perjanjian tertulis atau tidak. Setiap bangsa yang menang melawan satu bangsa, mereka berhak untuk menjarah negeri yang kalah itu. Jadi kita bisa bayangkan, ketika mereka menang berperang, setelah menang berperang, lalu mereka siap untuk menjarah apapun dari negeri yang mereka kalahkan. Satu contoh lah, seperti kemarin dalam final U17 ketika Jerman mengalahkan Prancis. Ada dua respon yang ditunjukkan oleh dua tim itu. Tim yang menang mereka bersukacita, mereka mencium apa yang mereka terima. Tapi tim yang kalah, walaupun kiper terbaik dari Prancis ketika menerima piala kiper terbaik, dia sangat lesu, dia tantang begini aja. Seperti tidak ada sukacita, padahal dia kiper terbaik. Kesusahan, kelelahan, ketidakberdayaan, bahkan keputusasaan, itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Tapi itu sudah berlalu, karena nubuatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sudah digenapkan melalui kedatangan Kristus. Amin. Itulah wajah pertama yang ditampilkan di dalam Minggu Advent. Sekarang kita lebih fokus ke dalam tampakan wajah kedua di dalam Minggu Advent, yaitu kita harus siap sedia menanti kedatangan Kristus kembali dengan memiliki pengharapan. Kenapa? Karena harapan itu adalah inti atau dasar di dalam kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu masih ingat cerita 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh? Ingat ya, saking seringnya kita dengar, kita nggak lupa akan hal ini. Hanya sedikit kesalahan mereka. Mereka lalai, mereka tidak membuat persiapan yang mantap. Ternyata ketika kita membuat pengharapan, kita juga harus mempersiapkan persiapan yang mantap. Maka jika ditanya penantian yang seperti apa, tentu bukan penantian yang pasif, tentu bukan penantian yang acuh tak acuh, tentu bukan penantian yang masa bodoh, mau kapan kayak Yesus datang kembali, gak peduli. Bukan penantian seperti itu. Tapi penantian yang aktif, yang didasari oleh sebuah keyakinan bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Amin. Maaf, katanya di gereja gak bisa amin, katanya nanti itu kampanye nomor 1 gitu ya. Mohon maaf, ini juga gak bisa ya. Mohon maaf ya, gak bisa juga ya. Tapi ya udahlah, itulah ya. Jadi tentu keyakinan itu dibarengin dengan perilaku yang baik dan benar. Enggak bisa percaya Yesus datang, amin, tapi kita ogah-ogahan seperti 5 gadis yang bodoh tadi itu. Saya teringat akan kejadian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masih ingat? Bisa ditampilkan, Bet? Apa yang terjadi di dalam sejarah yang membuktikan bahwa ketiga orang ini tidak takut dengan apa yang mereka akan alami. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapir, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Apa kata mereka dalam ayat 17? Kita baca sama-sama ya, dengan bersuara, 1, 2, 3.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Bisa dibayangkan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego berhadapan dengan Raja Nebukadnezar yang telah memutuskan, jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat ini, nyawa taruhannya. Tapi ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mereka punya pengharapan. Pengharapan yang bukan pengharapan yang kosong, bukan pepesan kosong semata saja. Kenapa yang terjadi? Ketika mereka dimasukkan ke dalam perapian, berapa orang yang masuk? 3 orang. Tapi raja melihat ada berapa orang yang ada dalam dapur perapian? Ada 4 orang. Ketika raja melihat mereka tidak sedang berteriak-teriak, aduh panas, aduh panas, aduh panas. Enggak. Justru Raja Nebukadnezar sedang melihat mereka dalam perapian. Mereka sedang mondar-mandir. Saya nggak tahu Sadrak, Mesak, dan Abednego dan malaikat Tuhan itu, saya nggak tahu di dalam itu mereka ada api atau enggak. Nanti di surga kita tanyain ya Bapak Ibu, waktu kalian dimasukkan ke dalam dapur perapian, yang kalian rasakan apa sih? Nggak ada. Justru kami ngobrol-ngobrol. Kejam juga ya raja itu ya. Kejam juga ya, tapi Tuhan kita lebih hebat ya. Mungkin itu yang mereka obrolkan di dalam dapur perapian yang menyala-nyala itu. Jadi pentingnya kita memiliki pengharapan, karena pengharapan itu merupakan jangkar. Itu ada di dalam Ibrani, boleh Abed buka. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Jangkar yang membuat kita kuat, jangkar yang membuat kita aman dan membuat jiwa kita tentram. Dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita tidak mempunyai pengharapan, maka kita tidak hanya goyang, tapi kita akan terbawa arus dunia ini. Dalam sebuah penelitian, seorang yang tidak punya pengharapan dan tidak ingin hidup, maka akan meninggal dalam 18 bulan atau 1,5 tahun. Coba aja Bapak Ibu gak punya pengharapan dan gak pengen hidup. 18 bulan kemudian, coba aja. Bahkan ada satu contoh percobaan. Mohon maaf, saya tidak menyamakan kita dengan tikus, tidak. Tapi ketika tikus dimasukkan ke dalam air, dibiarkan begitu, ternyata tikus itu hanya bertahan 17 menit, lalu diangkat. Beberapa lama kemudian, tikus yang sama dimasukkan ke dalam air. Ternyata tikus itu bertahan 36 jam. Berarti ketika orang sudah pernah mengalami sesuatu, udah berharap aja, maka daya tahan orang tersebut akan lebih kuat dibanding sebelumnya. Asal orang tersebut punya pengharapan. Amin. Bapak Ibu, pengharapan itu lebih dari sekedar perasaan. Pengharapan itu bukan sekedar optimis atau menyikapi keadaan secara positif, tidak. Kitab suci memberikan kita sebuah pengertian tentang pengharapan yang jauh lebih solid. Pengharapan Kristen yang memiliki bobot, ketahanan, dan tujuan, dan yang pasti bersumber dari Tuhan. Jadi kita bisa bayangkan enggak? Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita punya bobot ketahanan yang pasti, dan itu sumbernya dari Tuhan. Saya mengajak kita, buka Alkitab dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Boleh tampilkan, Bet? Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di
di sorga bagi kamu. Lanjut. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Lanjut. Bergembiralah akan hal itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bergembiralah akan hal itu. Udah tersedia. Sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita. Sekali lagi. Sekalipun di dalam masa-masa pengharapan itu. Kita seketika, Alkitab katakan seketika, tidak selamanya kita berduka cita di dalam berbagai-bagai pencobaan. Tidak Bapak Ibu. Lanjut ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Koma dulu. Sekali lagi, ketika berbagai pencobaan kita alami dan kita sudah punya pengharapan, itu Allah tidak sedang iseng-iseng ngerjain kita, sedang tidak wallahu alam dan lain sebagainya, tidak. Tetapi maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya dari apa? Dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, ditegaskan kembali, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan yang jadi sumber pengharapan kita, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, ayat terakhir. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, alangkah indahnya kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak memungkiri bahwa akan ada pencobaan-pencobaan yang berbahaya. Sekali lagi, kalau maaf ya, saya tidak sedang menyamakan. Kalau tikus tadi tidak mengalami percobaan yang pertama, maka tikus akan tetap daya tahannya hanya 17 menit. Jadi ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan saat ini, saya kutip dari Yakobus 1 ayat yang kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Ayat 3 berkata, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Dan kalimat terakhir dari ayat 4, supaya kamu tidak berkekurangan di dalam segala hal. Jadi Tuhan menginginkan kita sampai kepada satu titik kita tidak merasa berkekurangan dalam segala hal. Kalau orang sudah sampai kepada titik tidak berkekurangan dalam satu hal, bukan karena ia sudah kaya, bukan karena ia sudah kuat, bukan karena ia sudah hebat, tapi karena ada Tuhan yang mendampingi hidupnya. Amin. Jadi Allah itu Allah yang layak diharapkan. Jadi Allah itu Allah yang layak disenderkan. Jadi Allah itu Allah yang layak untuk diandalkan. Saya tidak tahu kalau kita ada dalam titik sampai meragukan Tuhan saat ini. Dan saya tidak tahu kita sudah sampai kepada perayaan Advent yang keberapa. Saya tidak tahu kita sudah sampai kepada perayaan Natal yang keberapa puluh, saya tidak tahu. Tapi kalau sampai kita kehilangan pengharapan yang asalnya dari Tuhan, itu mah kebangatan istilah anak sekarang. Terus apa dong yang kita bisa dapat selama ini? Kerohanian apa dong yang bisa kita dapat? Ngerti Bapak Ibu? Jadi pengharapan kita itu digairahkan oleh penantian penuh keyakinan bahwa sang anak yang sudah lahir 2000 tahun lebih yang lalu akan datang kembali dalam kemuliaan suatu hari kelak untuk meluruskan segala sesuatu dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Amin. Jadi mari kita nyatakan bahwa pengharapan kita itu bukan pengharapan yang kosong. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi mari kita nyatakan bahwa pengharapan kita itu bukanlah pengharapan yang kosong. Boleh kita nampaknya kita tidak berdaya, kecil, kurus seperti aku. Boleh kita nampaknya dilecehkan orang, tapi ternyata ketika musim badai datang, orang yang tampil lebih kuat, lebih solid, lebih tangguh, ternyata orang yang kelihatannya secara fisik itu tidak berdaya. Tapi ternyata dia di dalam Tuhan sangat kuat. Mau Bapak Ibu? Ayat terakhir, mari kita buka. Roma 15 ayat yang ketiga. Ini sebagai ayat yang terakhir. Saya suka banget ayat ini. Kita baca sama-sama ya.
Roma 13. Roma 15 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya tidak tahu bagaimana orang Kristen itu disuruh bersukacita di saat mengalami berbagai pencobaan. Saya tidak tahu. Tapi itu perintah Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 itu perintah Tuhan. Di dalam hal ini juga itu adalah perintah Tuhan. Bahwa ketika kita tidak bersukacita, itu sama dengan kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu maha kuat dan maha dahsyat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam masa-masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kalinya, mari Bapak Ibu, yang pasti, bukan kata saya, yang pasti Tuhan katakan di dalam Matius pasal 24 sampai 25-26, di dalam Markus pasal yang ke-12, pasal yang ke-14, 15, di dalam Lukas pasal yang ke-20, 21, 22, itu semua berbicara tentang akhir zaman, di mana keadaan orang makin tidak baik. Saya kutip satu ayat saja. Firman Tuhan berkata, kasih kebanyakan orang makin dingin. Kalau kasih kebanyakan orang makin dingin, itu akan membuat kita lebih jauh. Biasanya kalau orang dulu dekat ya, saya kan orang dari daerah, dari Sumatera. Orang itu sangat dekat, seperti yang di iklan itu. Kecap ibu itu habis, pinjam ke tetangga. Di Jakarta sih udah jarang seperti itu ya, apalagi di perumahan gitu ya. Bahkan teriak, bu pinjam sambal bu pinjam ini bu, masih dekat. Masih dekat. Bahkan ketika dia bangun rumah, kita bantu bangun rumah. Enggak ada apa-apa. Betul? Sekarang kita keluar dari rumah kita, sudah ada Pak Oga nunggu di belakang. Bayangkan loh, kita kita keluar dari rumah sendiri, udah ada Pak Oga nunggu. Saking kasih kebanyakan orang itu makin dingin, mungkin itu yang membuat pengharapan kita itu bisa semakin tipis. Tapi mari kita ingat firman Tuhan yang terus mendorong dan mendorong kita, yang terus meyakinkan dan meyakinkan kita bahwa Allah sumber pengharapan itu akan membuat kita mengalami sukacita, akan membuat kita mengalami damai sejahtera meskipun ada orang-orang di sekitar kita yang enggak ngenakin. Saya mau tanya, boleh dong tanya, kita berdialog ya. Mana yang lebih kuat? Pengaruh tetangga yang sukanya begini-begini atau pengaruh sukacita Tuhan yang memberikan kepada kita? Mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Pengaruh Tuhan yang memberikan kita sukacita atau ada tetangga yang begini-begini atau ada teman yang begini-begini? Mana lebih kuat? Teman ya? Teman ya? Dan itu diingat-ingat terus jadi ahli sejarah. Padahal ada Tuhan yang jadi sumber sukacita. Ada Tuhan yang jadi sumber damai sejahtera. Lupa, ingat satu kalimat omongan dia. Dia terus ingat membuat dia tidak bisa tidur. Dia terus ingat membuat dia lupa bahwa ada pendeta Horas, pendeta Yosua, ya pendeta Renaldo yang siap dibangunkan jam 1. Siap bang dibangunkan jam 1. Tapi itu terus diingat. Coba ya, aduh. Diingat terus, sukacita hilang. Damai sejahtera hilang. Maka lama-lama pengharapan akan damai sejahtera dari Tuhan bisa hilang. Mari dong kita buat bahwa Tuhan itu masih maha kuasa. Tuhan itu masih sumber damai sejahtera. Tuhan itu masih sumber sukacita. Amin. Supaya apa? Supaya ketika kita merayakan Natal, itu benar-benar kita bisa membayangkan seperti inilah datangnya nanti Yesus kedua kali. Jadi kita tidak hanya sekedar merayakan Advent 1 tanggal 3, Advent 2 tanggal 10, Advent 3 tanggal 17, Advent 4 tanggal 14, tanggal 24. Flat saja. Karena apa? Karena pengharapan itu mulai tipis. Kita lebih ingat bagaimana dunia ini mengganggu kita. Kita lebih ingat bagaimana dunia ini mempengaruhi kita. Kita ingat bagaimana keuangan kita mempengaruhi kita. Saya tidak katakan itu tidak menyedihkan. Tuhan tadi katakan, kamu akan mengalami berbagai-bagai pencobaan. Tapi aku sebagai sumber sukacita, aku sebagai sumber damai sejahtera, akan memberikan kamu segalanya. Bahkan berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu.
Amin ya. Maka dari itu di minggu Advent yang pertama ini, wajah yang pertama sudah kita tampilkan. Apa itu? Lah ini, ornamen ini. Sedikit bocoran, kita kemarin 3 hari ya, berbenah-benah. Kerjanya 1 jam, makannya bisa 2 jam. Tapi asik, nggak ada yang ngeluh. Paling capek Bang Johan, kita harus hargai itu. Ya. Kalau segitunya kita 3 hari berturut-turut, bahkan konon katanya akan bekerja Pak Gembala tanggal 4 untuk berbenah untuk Natal kita semakin oke. Pertanyaan adalah, jika dalam wajah yang pertama kita bisa over segalanya, bagaimana dengan kita menampilkan wajah yang kedua dalam penantian Kristus kedua kali? Kita bisa lebih wah enggak? Kita harus tampilkan lewat pengharapan yang penuh sukacita. Kita harus tampilkan lewat pengharapan yang penuh berlimpah-limpah. Sekali lagi, masalah boleh datang. Dan Tuhan katakan itu. Bahkan pencobaan demi percobaan. Bahkan permasalahan demi permasalahan. Tapi Tuhan katakan, siapa yang bertahan sampai dengan kesudahannya. Matius 24 ayat yang ke-13. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, gak salah kita menampilkan wajah yang pertama. Bahkan mungkin kita akan beli baju baru. Boleh. Baju baru, alhamdulillah. Boleh. Tapi seandainya pun gak punya baju baru, tapi kita punya pengharapan yang tidak pernah terkikis oleh berbagai pencobaan dan penderitaan. Itu jauh lebih baik daripada kita punya baju baru, punya sepatu baru, punya handphone baru untuk menyambut tahun baru 2024. Tapi pengharapan kita masih tipis, bahkan kosong. Itu sama saja kita sudah kehilangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi menampilkan wajah yang pertama, gak salah. Bahkan lebih bagus dari sini Budian, gak salah. Tapi jauh lebih baik bagi kita untuk menampilkan wajah yang kedua. Anak-anak juga tampilkan. Tidak hanya kalian main musik bagus, ya, tapi kalau boleh ibadah itu kalian harus ikutin dari awal sampai akhir. Supaya kalian bisa lebih kuat loh. Kalau sekedar main musik, kita main di kafe aja. Betul ya? Amin ya? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita kuat untuk menghadapi berbagai tantangan di akhir zaman ini, kita harus tetap pegang Yesus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan sudah diberitakan sekali lagi. Tetap tancapkan harapanmu untuk menampilkan wajah yang kedua dalam Advent yang pertama ini. Yaitu untuk kita terus memiliki pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan tancapkan itu sebagai jangkar untuk apapun tantangan dunia ini, sehingga kita tidak boleh hanyut terbawa arus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, nah ini adalah minggu pertama, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya panggil petugas ke depan. Baik, pemain musik juga bersiap-siap. Sebelumnya kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu sudah disampaikan singkat dan sangat sederhana. Namun kami diingatkan kembali bagaimana indahnya ketika kami mempersiapkan akan peringatan kelahiran-Mu sebagai napak tilas bahwa Yesus pernah lahir. Tapi lebih dari itu, kami juga harus lebih mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kedatangan-Mu kembali ke dunia ini. Ketika dunia ini seakan-akan menghambat kami untuk menyambut kedatangan-Mu, tidak sedikit yang terpengaruh. Bahkan tidak sedikit yang terbawa arus.
karena jangkarnya yang menancap itu dangkal, sehingga gelombang dunia ini membawanya. Tapi ketika kami menaruh pengharapan kami dalam kepada Tuhan, ketika kami menaruh pengharapan kepadamu dengan sesungguh-sungguhnya, sekali lagi, apapun tantangan, apapun godaan, apapun percobaan-percobaan yang diberikan oleh dunia ini kepada kami tidak hanya tidak goyang, tapi kami kuat, seakan-akan menantang badai. Di mana kalian? Di mana kekuatan dunia ini? Karena aku punya Tuhan yang jauh lebih kuat. Berkati firman yang sudah disampaikan ya Tuhan. Jadi bekal bagi kami bahwa kami tidak memiliki pengharapan yang kosong, tapi kami memiliki pengharapan yang kuat karena pengharapan kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan atas firman Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam meja perjamuan kudus. Tuhan persiapkan juga hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya sekedar menerima anggur dan roti, tapi kami semakin mengenang, semakin merenungkan bahwa karya Tuhan terbesar di Golgota itu tidak hanya terkenang, tetapi jadi pemicu bagi kami untuk kami terus berbuat baik dan berbuat benar. Ini doa syukur kami atas firman Tuhan, dan ini doa persiapan kami untuk kami masuk di dalam meja perjamuan kudus. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.